Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu pada sore hari ini. Gimana kabarnya hari ini Zainab? Sedikit baik dan sedikit tidak baik. Sedikit tidak baiknya itu apa? Ya mungkin banyak banget itu permasalahan yang memang menurut saya itu masih saya bingungkan gitu. Mungkin ada beberapa permasalahan yang memang jadi pertanyaan sampai sekarang buat Zainab. Kalau tadi kan tentang negatifnya nih, kita positifnya. Sedikit baiknya itu apa? Ya, saya masih bisa menjalankan hari-hari saya dengan baik, masih bisa ketawa, masih bisa menghibur orang dengan ya sebisa saya. Ya, saya juga melihat ya bahwa Jena itu orangnya sangat cheerful ya, sangat mungkin Jena juga merasakan oh saya bisa tertawa, tapi ada luka yang harus saya sembuhkan. Tapi dari sana kita bisa simpulkan bahwa di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan gitu, gak selamanya langit itu mungkin kayak awan yang abut, nanti juga akan berganti menjadi cerah gitu. Gak selamanya hidup ini tentang kesulitan, kesusahan, atau masih kita bisa senyum, ketawa, atau kita masih sehat gitu kan secara fisik gitu. Alhamdulillah kita masih sehat gitu. Gimana perjalanannya tadi ke sini? Ya sedikit tidak apa sih, sedikit ya macet. Kayak mungkin biasa ya di gitu. perjalanan. Alhamdulillahnya bisa sampai ke sini detik ini dan dibukakan pintu supaya Jena mau gitu ya konseling pada hari ini. Soalnya dulu pas awal-awal Jena itu belum mau gitu. Sudah kontak saya, sudah mengisi intake inform juga, tapi ya qadarullahnya mungkin ya belum Allah izinkan untuk bertemu dengan saya. Dan alhamdulillahnya pada sore hari ini kita akhirnya dapat bertemu. Nah, saya sudah membaca intake inform Jena gitu ya, terkait apa yang dirasakan, permasalahannya apa, kemudian juga apa sih pandangan Jena terkait kehidupan gitu ya, bagaimana kualitas hidup yang dirasakan oleh Jena sekarang. Saya sudah baca semuanya. Mungkin di intake inform itu lebih ke singkatnya saja, Iya, lebih ke secara umumnya. Tapi pada konseling kali ini, mungkin saya ingin tahu secara detail bagaimana permasalahannya, berapapun itu masalahnya, boleh Jena ceritakan. Nah, jangan takut di sesi konseling ini kita akan asas kerahasiaan. Tentunya saya tidak akan memberitahu pada siapapun. Toh ini ruangan juga hanya kita berdua. Ya, tentu mungkin untuk itu saya izin merekam hanya untuk bahan evaluasi. Saya bisa melihat nih, oh saya kurangnya di sini untuk menangani Jena. Apa saja yang harus saya tambahkan gitu. Jadi saya izin mungkin ya untuk merekod pada pertemuan kali ini. boleh. Mungkin untuk saat ini Jena boleh ceritakan apa sih permasalahan yang memang sedang mengganggu Jena akhir-akhir ini. Boleh pinjam ini Kak. Buat nulis orang-orang dan Oke, boleh. takutnya ya Boleh, justru itu lebih tergambar mungkin ya. Di sini. Boleh. Mau pakai papan? Oke. Oke. Sebenarnya untuk akhir-akhir ini sih dari awal-awal bulan ini saya aman-aman saja ya, nggak ada permasalahan yang begitu signifikan, nggak ada hal-hal yang merugikan bagi orang lain ataupun diri saya sendiri. Cuman untuk malam sekarang malam apa ya? Malam Sabtu Malam sekarang. Kamis. Kalau tidak salah itu malam Kamis. Saya tuh dikumpulin. Jadi saya tuh punya bukan kayak sebagai pekerjaan tuh mungkin saya anggapnya, tapi sebagai pembelajaran juga bagi saya. Pertama itu ini orang Iya. nama bos wifi Iya. dan ini Ustadz di sana, ini istrinya ya. Nah ini tuh bukan merekrut sih, lebih ke nyaman untuk mengatasi wifi. Jadi dia tuh punya perusahaan wifi di sana. Lebih ke nyaman kalau ada apa-apa tuh ke ada namanya ini. Terus ini dan juga mungkin saya. Iya. Nah, mungkin untuk saya sendiri itu lebih ke bisa diandalkan oleh dia karena saya bisa nyeting. Beberapa hari ini emang saya suka nyeting karena saya juga yang belajar gitu, karena saya juga pasang wifi di dia.
jadi kalau ada apa-apa ya sama sendiri aja gitu. Dan ternyata ini kan pihak keduanya yang mungkin Iya. emang mungkin cuma orang-orang yang menagih atau apa gitu yang gue ini. Cuma aku selalu disuruh sama dia kayak ya udah oke gitu kalau saya bisa mah, karena ya menurut saya itu suatu kebaikan yang emang mungkin ya saya terlalu baik juga gitu, kayak ya mereka tuh nyuruh mungkin ya kayak fine kalau saya bisa, kalau saya nggak sibuk di kuliah gitu. Dan akhirnya ya saya mau ngajak kalau dia nyuruh kayak ini tuh bang teruskan langsung oke. Dan sayangnya dia tuh kayaknya ada rasa iri terhadap kita berdua, yang memang kalau kita tuh kalau ditelepon ada wifi yang error kita yang bisa gitu ya, kita tuh selalu diajak sama ini tuh untuk ayo sekalian makan gitu kayak oke. Dan salahnya dia tuh malah bilang ke sini dengan alibi yang menurut saya oh dia tuh pengen mencemarin nama orang, maksudnya tuh pengen bilang, tapi secara tidak langsung dia tuh lebih ke mencemari nama baik. Dan juga dia juga sendiri pengen menang gitu kalau kata orang sekarang. Dan akhirnya kita dikumpulin dong. Dan plot twistnya lagi, istrinya ini ngira bahwa dia tuh punya selingkuhan. Ya jadi menyangka saya itu dekat dengan itu sebagai itu karena pengen sesuatu mungkin atau apa. Saya tuh bingung gitu ya sekarang kayak kenapa bisa berpandangan seperti itu, sedangkan kita kalau namanya selingkuh kita juga tahu ya orang-orang kayak gimana sama. Dan yang semalam itu yang kita dikumpulin malam itu saya dimarahin sama dia. Saya tuh nggak dekat sama orang ini dah. Meskipun dia ustadz, secara tidak langsung dia tuh meminta saya. Dan dari secara dia orangnya meminta saya lebih ke ini anjing ini orang lebih ke baru pertama kali aja aku disentak orang gitu ya, karena mungkin keluarga saya tuh pernah menyerang saya, lebih ke hakimi saya secara tidak. Saya udah coba ngobrol dong, jadi dia kan yang selalu diajak tuh kita berdua, jadi yang disudutkan tuh saya. Akhirnya aku sampai dan aku dari tadi masih bingung gitu. Saya orangnya lantang kan, dengan mata dan kepala saya nggak pernah gini. Saya lebih kayak gini. Ketika dia membentak, aku buka. Baru aku sadar kayak fashion dibentak orang itu nggak. Jadi nanti Gak apa-apa. fashion dibentak orang secara tidak, secara kita tuh nggak pernah deket gitu. Meskipun orang tua saya deket dengan dia, menganggap dia guru, keluarga dia guru, udah bagi saya mah dia bukan guru saya gitu. Meskipun ya secara agama sebenarnya memang guru orang tua berarti guru kita. Dan saya pernah bilang ke saya bahwa dia tuh bukan guru saya. Dan dari sana emang aku kan sempet ya, pasti tau lah, aku tuh sempet yang namanya KKL. Tahu kan? Jadi cerita kan. Dan ketika KKL nih gue ditelepon minta oleh lah, kata oh iya udah nanti dibayar sama ini. Udah aku beli, kata dia juga nelfon aku beli. Dan dia juga bawa oleh dan salah dia tuh bawa ke rumah dan bilang dari saya. Sebenarnya salah dia juga. Dan yang paling kecil itu dijadikan permasalahan. Sedangkan mereka tuh nggak mau aku, dan aku gini dong. Saya nggak pernah minta, dan saya tuh nggak pernah. Kalau mau dikasih saya juga nolak. Kalaupun nggak nolak, saya selalu ya udah kasih. Dan yang paling saya benci lagi dia tuh ngomong kalah. Dan sedang kalau ini orang dia tuh pasti bilang kayak iya, tapi dia dari tangan aku mau benci. Sekarang kalau masalah yang lainnya tuh nggak ada. Dan yang paling saya benci itu sampai sekarang saya tuh dipandang seakan-akan ya oleh orang dua ini sebagai pelakor secara tidak langsung, karena dari cara dia marah, dari cara dia membentak sambil nunjuk, dan itu benar-benar menurut saya tuh kayak sakit banget gitu, kayak baru kali ini loh gitu saya
dia minta orang dengan cara seperti itu. Oke, jadi saya paham dari permasalahan Jena ini mungkin ada sesuatu miskomunikasi. Ya, Miskomunikasi di mana salahnya persepsi Ya. antara istri, mungkin ya istri dari pemilik itu, ya kan, yang mungkin berakibat fatal pada pemikiran Jena kali ini gitu ya. Kalau boleh tahu nih, dari dampak itu, dari permasalahan itu, apa sih dampaknya pada kehidupan Jena saat ini? saya nggak bisa tidur dan udah 2 hari ini. Untuk setelah pulang dari sana saya masih bingung dan saya nggak tidur meskipun saya udah mencoba tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Dan akhirnya saya duduk, saya sholat, terus saya berzikir seperti halnya orang, saya mengadu kepada Tuhannya gitu. Dan dari sana saya nggak bisa tidur, tetap nggak bisa tidur sampai paginya beraktivitas seperti biasa. Dan malam hari tadi juga saya nggak terlalu nyenyak gitu tidur saya. Oke, jadi mungkin dampaknya Jena jadi susah tidur saat ini ya, karena pikiran yang menumpuk, pikiran yang banyak. Saya ingin bertanya mungkin ya, ketika pada waktu dikumpulkan, Jena apa sih pembelaan yang Jena katakan kepada 2 orang tersebut? Yang pertama itu kan saya hanya disuruh oleh dia ketika dia nggak ada. Saya bilang kayak, oh iya kalau bisa, dan dia juga bilang bahwa yang bisa nyeting itu saya doang. Iya. Kalau dia nggak bisa. Dan ketika saya nggak bisa, ya saya yang maju gitu. Iya. Sudah diungkapkan seperti Udah, itu. Apa cuma- responnya kira-kira? Dan responnya tuh ya tidak baik gitu, kayak cina, tapi kan kakak mau tetap nggak mencari jalan tes nyeting. Dan itu tetap nyalahin aku, padahal dia juga udah mengaku kalau dia tuh emang yang nyuruh. Karena mungkin ada kekesalan atas nama saya yang tercemar di sini. Dapat disimpulkan berarti 2 orang itu yang mungkin membentak Jena gimana, sekarang percaya atau tidak percaya? Enggak sama. Mungkin kalau istrinya dari pemilik itu gimana? Sama bareng sampai kayak sumpah sampai kayak apa sih anjing, mana ya, maaf ya, Iya, nggak apa-apa. mana ada gitu seorang kayak gitu, seorang ajingan sih gitu. Oke, saya paham. Kalau untuk pemiliknya itu sendiri, apa responnya? Dia jadi kita sama-sama bingung ya. Di sini tuh kan di sini kita nggak berempat, bingung sama ada si supir, terus ada sama asistennya. Saya paham. Tapi menurut Jena sendiri, kenapa orang-orang itu bisa menyangka bahwa tanda kutip ya Jena itu sebagai pelakor mungkin ya? Kenapa? Kira-kira menurut Jena apa? Karena menurut saya tuh pemikiran mereka tuh kurang luas. Ya, jadi kalau secara tidak langsung ya memang saya kan kalau di kota ya, kalau bergaul siapapun dulu kan. Oke. Ya kan? Ya. Terus kalaupun dia minta bantuan, ya udah gitu fine, karena saya bisa gitu. Dan mungkin karena ini bilang berdua punya suami, saya belum. Nah itu mungkin ya alasannya Jena juga sudah mengetahui mungkin ya dari sana sudah terlihat bahwa semuanya emang wanita ya di sana. Iya. Oke, wanita dan posisinya Jena saja yang mungkin Iya, mau menikah. Jadi otomatis semuanya tertuju pada Jena gitu. Dan alasannya juga mungkin karena kedekatan. Tapi dalam artian Jena juga bukan hal apa-apa, Iya. karena sesuai pekerjaan mungkin ya gitu. Nah, mungkin ke sekarang nih, kalau memang Jena bisa memutar ulang gitu, apa sih, coba Jena bayangkan apa sih tindakan yang memang bisa memunculkan pikiran itu gitu, di saat apa kira-kira? Kayak mau tidur terus kayak tiba-tiba ada gitu, kayak ada yang tidur terus kayak kepikiran. Terus kayak tadi kan melewat kan ke rumahnya buat jemput teman aku, itu kayak anjing. Dan ini tuh ada, dan saya tuh udah gak mau nanya lagi, kayak ya kita senyum aja gitu, seperti layaknya orang pada umumnya gitu. Cuman ya saya nggak bisa respon. Intinya memang sangat terganggu ya dengan keadaan yang seperti ini. Dan pada akhirnya gimana nih pekerjaan Jena? Kalau saya kan dari awal tidak freelance, kita kan freelance, jadi kayak ya sudah itu bodo amat pikiran kita gitu. Ya, jadi Saya udah tinggalin mungkin ya. Iya, dan karena saya mencoba untuk cari tahu tuh karena pengen tahu gitu secara nyeting gimana sih.
karena rasa penasaran itu aja. Oke, jadi mungkin pada akhirnya Jena juga keluar dari pekerjaan itu sekarang atau Saya pokoknya nggak mau bantu apapun. Oke, jadi mungkin lebih ke menghindar daripada Iya. terus-terusan dituduh dengan Iya. hal yang memang tidak mengenakan ya bagi Jena. Kalau memang Jena bisa mengulang waktu kembali, mengulang nih istilahnya Jena kembali ke tempat itu, kembali di awal datang ke tempat itu, Jena bayangkan kira-kira apa yang akan Jena lakukan supaya tidak dituduh pelaku? Saya tidak akan, kalau disuruh saya tidak mau. Iya. Mungkin disuruh mau, tapi dalam hal disuruh terlalu sering mungkin ya, Jena mungkin akan menolak supaya mengurangi isu-isu negatif yang bermunculan nantinya gitu. Oke, betul. Mungkin saya juga bisa melihat ya betapa mungkin rumit ya permasalahannya, karena ini tidak ada pencerahan sama sekali meskipun Jena sudah mengungkapkan opini Jena, tapi tetap saja tidak didengar sama sekali. Iya. Mungkin sekarang Jena lebih ke pasrah, mungkin tidak berusaha untuk mengurangi komunikasi juga supaya mengurangi opini yang negatif. Nah, sebetulnya tujuan Jena konseling saat ini itu ingin seperti apa? Ya lebih ke ini, memberikan konseling itu, pertama untuk konseling itu seperti apa, dan ingin lebih ke memperbaiki diri aja, lebih ke ingin baik-baik aja gitu. Terutama kan saya yang terlalu bersosial dan saya tidak, dan setelah kejadian ini saya tidak akan pernah bersosial lagi di seperti lebih ke tip and trick juga gitu, untuk lebih bodoh amat terhadap orang lain itu karena ya itu menyesatkan banget gitu. Tadi Jena mengungkapkan tidak ingin bersosialisasi ya. Tadi saya mendengar. Sebetulnya menurut Jena sendiri bersosialisasi dengan orang itu perlu atau tidak sih? Perlu cuma Kenapa? harus ada batasan. Nah, itu ya. Jadi bukan mengurangi tapi membatasi sosialisasi dengan orang-orang mungkin ya. Tidak menghilangkan tetapi hanya mengurangi. Saya ingin menggarisbawahi itu ya. Saya takutnya Jena kedepannya malah jadi malu dengan orang lain ataupun berkomunikasi kurang dengan orang lain. Itu juga kan akan menghambat perkembangan Jena ke depannya. Kemudian juga nanti ada tips and triknya mungkin ya, Jena tujuannya ingin seperti itu. Dan juga saya membaca di Intek Info, Jena itu ingin lebih tenang saat tidur, juga ingin lebih punya waktu untuk istirahat gitu ya. Iya. Itu ada lagi nggak selain itu? Kayaknya lebih ke Udah. Oke, kalau sudah, saya ingin kita bayangkan. Sekarang bayangkan kalau di depan Jena sekarang itu ada sebuah layar lebar seperti 21 layarnya, ya. Jikalau difilmkan gitu ya, jikalau difilmkan kisah Jena, apa keadaan Jena di sana? Seperti apa? Apa rasa yang Jena rasakan di film sana? Apa yang Jena tonton? Jena yang seperti apa? ya murung, Ya. tertindas. Oke, murung, tertindas. Oke, jikalau Jena tadi tujuannya ingin bisa membatasi komunikasi, intinya tidak berlebihan lagi ya, memperbaiki sosialisasinya juga gitu ya. Jena harus seperti apa kira-kira di sana di film sana? Menghindar Oke, dan tidak, kalau apa ya dibilang itu, jadi kalau disuruh orang ya tidak mau, lebih ke mencari alasan untuk saya nggak bisa. Oke, mungkin bukan ketidak mau tapi lebih ke membatasi aja ya. Kalau memang sesama muhrim mungkinnya Jena akan mau, tapi jikalau berbeda mungkinnya Jena akan memikirkan kembali gitu, karena takut kejadian yang dulu terulang kembali karena ada sebuah isu yang negatif gitu. Kalau Jena sudah memiliki komunikasi yang baik, Jena sudah tenang ya, tidur Jena sudah bagus, apa yang akan Jena rasakan ke depan kira-kira di film ini? Jena yang seperti apa kira-kira? Ya yang dewasa, lebih dewasa lagi, lebih seperti pertama saya kuliah.
lebih ke tidak terlalu mengenal suasana, maksudnya tuh tidak terlalu tercampur di suasana lingkup sosial. Tapi saya dewasa, saya lebih tertarik ke diam, lebih tertarik ke diam dan tidak tahu apa-apa. Oke, mungkin tujuannya seperti itu. Tapi menurut Jana, jika Jana tidak tahu apa-apa, apa ke depan? Coba saya mau pikirkan, Jana itu tujuannya yang lebih baik lagi, tapi bukan malah memperburuk gitu. Saya juga sudah melihat Jana itu sangat luar biasa cheerful, bahagia, membawa semangat yang baik gitu ya. Saya khawatir Jana yang sekarang itu malah sebaliknya gitu. Saya ingin Jana memiliki tujuan yang lebih baik lagi, bukan malah berarti Jana menurun, tapi Jana harus bisa lebih mengembangkan diri Jana gitu ya. Tapi dalam artian Jana harus lebih hati-hati gitu. Kalau boleh tahu tujuannya seperti apa? Jana akan seperti apa? Belum ada tujuan yang pasti. Oke, belum ada tujuan yang pasti. Ya gak apa-apa, yang penting Jana ingin tenang gitu. Ya, tenang terlebih dahulu. Jikalau kita skalakan, sekarang kita akan skalakan. Kalau Jana bayangkan skala kosong, ya, kosong itu Jana sangat luar biasa baik, dan naik ke 10 Jana sangat tidak baik. Jana berada di skala mana? Semakin naik, semakin Jana tidak baik-baik saja, semakin baik-baik saja, dan semakin turun Jana tidak baik-baik saja. Kan ada di angka 5. Kenapa 5? Karena masih bisa sedikit di atas sih, tapi masih kepikiran. Oke, saya paham. Mungkin lebih bingung ya sih. Mungkin saya baik-baik saja, tapi saya tidak baik-baik saja. Iya. Tapi lebih condongnya ingin ke saya baik-baik saja ya tentunya. Oke, sebelum itu Jana sudah siap tidak konseling? Sedikit siap dan sedikit tidak, karena masih takut. Oke, saya tahu ini pengalaman pertama kali, tapi saya ingin Jana itu lebih keterbuka saja. Jangan takut, saya tidak akan menghakimi sama sekali. Keluarkan saja semuanya. Karena apa? Kadang kita itu lebih ke, kalau sudah mengeluarkan kita akan secara tenang, kita sudah lebih ke rilis gitu. Rilis itu kayak mengeluarkan semua yang ada di hati kita yang terpendam. Kadang orang itu memendam semua rasa dan nantinya akan meledak di suatu waktu gitu. Saya khawatirnya seperti itu, jadi tolong diungkapkan saja semua gitu ya. Sebelumnya Jana tahu nggak hipnoterapi itu apa? Oke, saya jelaskan sedikit. Hipnoterapi itu dimana Jana akan dibawa pada kondisi dimana Jana itu antara sadar dan tidak sadar. Tapi Jana akan sepenuhnya sadar, dimana meskipun banyak suara di sini, motor segala macam ya, Jana akan tetap fokus pada suara saya. Saya akan membimbing Jana sambil tutup mata. Ini pada keadaan yang sangat rileks luar biasa, gitu ya. Jana siap hipnoterapi? Boleh. Bismillahnya, kita taruh dulu ininya supaya lebih rileks. Serius tapi Gimana? Boleh? Saya pinjam pulpennya. Ya? ini nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Coba silakan tangannya disimpan di pamannya. Izin ya, saya kalau nanti megang. Oke. Tapi takut sih. Enggak. Percaya sama saya. Oke, siap? Siap. Sekarang Jana simpan tangannya di paha. Oke, saya minta fokus. Jana buka mata terlebih dahulu saja. Jana tarik nafas. Nah, sedikit takut tapi harus bisa. Oke. ya, sedikit takut tapi harus Ya, saya yakin Jana bisa gitu ya. Ini juga bukan suatu hal yang menakutkan sebetulnya. Enggak ada tuh kita sakit, kesakitan atau apa, tapi kita akan semakin rileks gitu ya. Jana sekarang fokus, duduk secara nyaman. Nyaman juga duduknya, boleh sambil senderan. Nah, gitu. Kepalanya sambil nyender juga boleh biar nggak pegal. Jana tarik nafas, keluarkan
bagus sekali, keluarkan secara perlahan. Oke, sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 100, di mana setiap angka ganjil Jena akan membuka mata, dan di mana saya menyebutkan angka yang genap, Jena akan menutup mata. Sekali lagi, di mana saya mengucapkan angka yang ganjil, Jena mau buka mata dan genap menutup mata. Ganjil buka mata dan genap menutup mata. Oke, 1, 2, 3. Oke, terus 4. Jena semakin nyaman. 4. Relax. Mata Jena semakin berat. 5. Bagus sekali. 6. Oke, baik. 6. Tutup mata. Tahan dan rasakan kenyamanannya yang sangat luar biasa. Jena belum pernah sama sekali merasakan kenyamanan ini sebelumnya. Jangan dipaksakan. Bila Jena tidak ingin membuka mata, Jena boleh sepenuhnya tutup mata. 7, 8. Jena semakin gelap dan semakin mengantuk. Mata Jena ingin menutup. 8. Jena menutup mata. Oke, bagus sekali. Coba rilekskan semua anggota tubuh, kerutan yang ada di mata. Coba rileks. Bagus sekali. 10. Oke, bagus sekali. 10. Jena mengantuk sekali. Jena ingin menutup kedua mata Jena. Jena merasakan rasa nyamannya. Jika ingin Jena menutup mata, jangan paksakan untuk membuka mata. Entah berapapun angkanya, ganjil ataupun genap, Jena menutup mata. Oke, boleh tutup mata. 10. Rasakan kenyamanannya. Jena menutup mata. Rasakan seperti ada lem di mata Jena. Semua kerutan-kerutan, semua ketegangan Jena lepaskan. Jena tenang. Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Ketika Jena menarik nafas, Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Jena rasakan, Jena sangat tidak ingin membuka mata Jena sama sekali. Oke, baik, bagus sekali. 20. Oke, 30. Bagus sekali. 40. 40. Jena sangat nyaman. Coba tegangan yang ada di mata Jena tenangkan. Rasakan kenyamanannya. Oke, bagus sekali. Jika Jena ingin sambil menyender, boleh kepalanya disimpan. Oke, boleh. 60. Jena semakin nyaman. Semua kerutan yang ada di mata Jena, di tangan Jena, semuanya terasa sangat nyaman dan sangat rileks. Nyamankan duduk Jena. 90 dan 100. Jena berada di kenyamanan yang sangat luar biasa yang belum pernah Jena rasakan sebelumnya. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10, di mana setiap saya menghitung angka, Jena semakin rileks dan semakin nyaman. Oke, 1. Jena sangat nyaman. Oke, 2. Jena sangat rileks. Oke, buat rileks, buat senyaman mungkin badan Jena. 3. Jena merasakan di mana ruangan ini membawa Jena sangat sejuk, berada pada kenyamanan yang sangat luar biasa. 4. Jena sangat tertidur lelap. Jena mengantuk dan malas untuk membuka mata. 6. Sebarkan seluruh kenyamanan itu dari ubun-ubun, bagus sekali, turun ke leher, turun lagi ke tangan, sampai ke kaki. Semuanya terasa sangat nyaman. Salurkan semuanya kenyamanan itu pada tubuh Jena. 7. Jena sangat rileks. 8. Jena luar biasa rileks. Dan 10. Jena merasakan rileks yang sangat luar biasa. Bagus sekali. Sekarang saya akan membimbing Jena melihat sebuah tangga, di mana tangga itu
Jena kunjungi atau pijak, ataupun tangga yang memang ada di hadapan Jena sekarang. Saya minta Jena bayangkan Jena berada di sebuah tangga di mana kebetulan anak tangga itu ada 10 anak tangga. Jena berada di atasnya, dan di mana semakin turun maka Jena akan merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Saya minta Jena sekarang berada di tangga yang ke-10. Jena merasakan kenyamanannya. Jena melihat sekitar yang sangat luar biasa membuat Jena nyaman. 9, turun ke-9, Jena sangat nyaman dan sangat rileks. 8, Jena merasakan kenyamanan itu hadir pada tubuh Jena sekarang. Semua ketegangan pada kening Jena, mata Jena, di tangan Jena dan kaki Jena semuanya terasa sangat rileks dan sangat nyaman. Tidak ada ketegangan di antara semuanya. Naik dan turun ke-7, Jena merasakan rileks yang sangat luar biasa. Ke-6, tangga 6, Jena kalikan kenyamanan itu berkali-kali lipat. Ke-5, Jena melihat sekitar dan sambil menarik nafas rasakan kenyamanan itu semua. Di tangga ke-4, Jena luar biasa nyaman. Dan tangga ke-2, Jena melihat sambil tersenyum. Dan 1, Jena sangat berada di kenyamanan yang sangat luar biasa. Bagus sekali. Sekarang saya akan meminta Jena. Oke, saya akan meminta Jena mengunjungi sebuah tempat. Oke, coba rileks, kelopak mata Jena rileks, lepaskan ketegangan itu semua. Semuanya terasa sangat rileks, nyaman dan damai. Rileks, nyaman dan juga damai. Saya minta Jena mengunjungi sebuah tempat yang memang Jena sangat sukai dan membuat Jena sangat nyaman. Ketika Jena ingin membilang iya, ingin berkata iya, coba acungkan telunjuk ini. Oke, paham? Jena paham? Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan meminta Jena datang ke sebuah tempat di mana tempat itu boleh tempat tidur, sebuah tempat yang memang sering Jena kunjungi, sungai, hutan, laut, ataupun air terjun, apapun tempat itu yang membuat Jena nyaman. Saya akan menghitung, di hitungan ketiga Jena sudah berada di tempat itu. 1, Jena memikirkan satu tempat yang membuat Jena nyaman. Bagus sekali. 2, Jena berjalan ke tempat itu, menyusuri tempat itu. Jena melihat sekitaran tempat itu dan sampai dekat dengan tempat itu. Dan 3, Jena sudah berada di tempat itu. Oke Jena, apakah Jena sudah berada di tempat itu sekarang? Oke, terima kasih Jena. Coba sekarang lihat sekitaran tempat itu. Oke, Jena lihat sekitaran tempat itu. Jena menarik nafas, rasakan kesejukan tempat itu, nyamannya tempat itu. Bagus sekali. Jena melihat tempat itu, apa yang ada di sekitaran Jena. Jena melihat semuanya. Kalau boleh tahu di mana tempatnya Jena? Oke, Jena sekarang berada di sebuah bukit, di mana Jena berada di tempat yang sangat membuat Jena sangat nyaman berkali-kali lipat. Jena menikmati tempat itu. Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa, yang sangat intens. Jena belum pernah merasakan kenyamanan ini sebelumnya. Oke, Jena merasakan tempat itu, melihat sekitaran di bukit itu yang sangat luar biasa indah sekali, sejuk sekali.
ada suara banyak yang melintas ataupun apa, tapi Jena tetap fokus pada yang saya ucapkan. Oke, saya minta Jena tarik nafas, hembuskan secara perlahan, dan tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Bagus sekali. Setiap nafas yang Jena hembuskan membuat Jena merasa sangat tenang masuk ke dalam tubuh Jena. Semua beban pikiran, semua kecemasan dan kekecewaan terhadap orang-orang terdekat Jena sekarang semuanya hilang dan Jena berada di ketenangan yang sangat luar biasa. Tolong bayangkan, saya minta Jena izinkan untuk membayangkan bahwa Jena sedang berada di tepi sebuah sungai, di mana di bukit tersebut tolong Jena bayangkan adalah sebuah sungai yang sangat jernih dan juga sangat tenang. Sungainya jernih dan airnya mengalir perlahan. Jena mendengarkan suara gemerciknya yang sangat lembut, diikuti dengan sebuah angin yang menyentuh kulit Jena sampai Jena merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Sekarang Jena bayangkan di dekat sungai tersebut ada sebuah jembatan kecil. Jembatan kecil itu tempat menyeberang ke sisi yang lebih tenang. Jembatan itu menghantarkan sebuah tempat yang sangat membuat Jena sangat tenang. Jena sekarang melangkah dan berada di jembatan atau di atas jembatan itu. Jena berjalan karena ingin mencari ketenangan pikiran yang sangat luar biasa. Sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10. Dengan setiap angka, di mana saya setiap menyebutkan angka, Jena semakin rileks dan pikiran Jena semakin sangat tenang sambil Jena melalui tempat atau jembatan itu. 1, tubuh Jena mulai melepaskan semua beban yang ada di pikiran Jena, rasa kecewa, rasa sakit hati dengan orang-orang itu, Jena lepaskan semuanya. Jena sakit hati karena dituduh dengan hal yang memang sangat negatif. Jena dituduh sebagai orang yang sangat menghancurkan rumah tangga. Jena lepaskan semuanya. Jena lepaskan semuanya. Jena sangat tenang luar biasa. Dan ketika Jena menarik nafas, Jena semakin rileks dan juga nyaman. 2, pikiran Jena sekarang mulai sangat tenang. 3, Jena sambil berjalan, detak jantung Jena melambat dan juga sangat nyaman dan sangat rileks. 4, Jena merasakan bahu Jena yang sangat tenang luar biasa dan wajah yang sangat luar biasa lembut dan juga berseri-seri. Jena sambil berjalan, di angka kelima ada suara di sekitar yang membuat Jena sangat nyaman, entah itu suara hewan-hewan yang ada di sana dan air juga yang mengalir. Jena merasakan kenyamanan itu. 7, semuanya air menjadi sangat tenang dan pikiran Jena pun sangat tenang. 8, semua beban yang dirasakan Jena sekarang sepertinya menghilang luar biasa, menghilang dari tubuh Jena dan pikiran Jena. Dan 10, kini Jena berada di tempat itu, melalui tempat itu, melewati jembatan itu, dan Jena sekarang sudah berada di tempat yang sangat nyaman luar biasa. Jena sekarang berada di tempat yang sangat nyaman, di mana di depan Jena ada sebuah sungai. Sungai itu yang sangat mengalir, airnya jernih, suaranya yang sangat tenang luar biasa, membuat hati Jena sangat luar biasa dan belum pernah Jena rasakan sebelumnya. Dan akhirnya Jena pun terbawa arus menikmati kedamaian itu sambil melihat air itu yang mengalir secara lembut. Bayangkan semua pikiran yang
kala Jena selama ini semua rasa khawatir, semua rasa kecewa, semua rasa beban, semua pertanyaan yang belum selesai, yang sampai sekarang Jena bingung, sekarang hilang. Seperti daun-daun kering yang jatuh ke permukaan sungai. Jena melihat ada daun yang jatuh ke permukaan sungai dan Jena bayangkan itu adalah pikiran Jena yang sedang terbawa arus menghilang dari tubuh Jena. Lihat bagaimana daun-daun itu mengapung, perlahan mengikuti arus, semakin jauh, semakin menjauh, dan akhirnya hilang di ujung aliran yang tak tampak lagi. Mungkin sekarang setiap daun yang hanyut membawa pergi beban dan luka di kejadian malam itu, di mana Jena dikumpulkan, dituduh menjadi seseorang yang memang tidak baik di sana. Jena hilangkan semua pikiran itu ketika Jena dikumpulkan, disalahkan, dituduh, dicaci maki, semua hilang seperti halnya daun yang hanyut. Sekarang saya minta Jena bayangkan Jena sedang berjalan menuju tempat yang sangat aman dan nyaman menurut Jena. Tempat itu hangat, tempat itu nyaman, tempat yang melindungi Jena dari semua tatapan-tatapan yang tidak nyaman, yang membuat Jena kepikiran sampai tidak tidur secara baik. Mungkin tempat itu seperti rumah kecil, rumah yang membawa pada ketenangan. Meskipun jauh dari orang-orang, tapi Jena sangat nyaman dan juga sangat tenang. Tempat itu milik Jena. Ruangan itu penuh perlindungan untuk Jena dan ruangan yang membuat Jena istirahat. Di tempat itu tidak ada orang yang bisa mengganggu Jena, tidak ada suara bising, tidak ada beban pikiran, hanya ada ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Coba dalam hati Jena ungkapkan, di sini aku nyaman, di sini aku terlindungi. Semua urusan dunia sekarang sudah menghilang dan saya akan fokus pada diri saya sendiri. Saya nyaman berada di sini. Saya sangat tenang. Di tengah ruangan itu ada sebuah cermin. Jena melihat sebuah cermin. Jena berdiri di depannya, melihat diri Jena yang sangat luar biasa, sudah percaya diri dan juga sudah melupakan kejadian-kejadian yang membuat semangat Jena patah. Jena sekarang berdiri dengan semua penerimaan dan rasa kenyamanan yang sangat luar biasa. Dengan suara lembut, dengan mata yang berkaca-kaca, melihat diri Jena yang sekarang, Jena sambil memeluk diri Jena. Aku memaafkan diriku. Aku ingin jadi orang yang lebih baik. Aku pantas untuk beristirahat. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Jena melihat diri Jena yang sangat luar biasa. Perhatikan bagaimana senyuman Jena yang sekarang penuh kasih sayang dan penuh penerimaan. Sekarang saya minta Jena tarik nafas, keluarkan secara perlahan, semakin dalam tarik nafas, dan keluarkan secara perlahan. Oke, bayangkan tubuh Jena seperti pasir yang disapu ombak lembut. Setiap gelombangnya menunjukkan dan meratakan, membuat Jena menyambut pagi ini menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Sekarang saya minta Jena letakkan tangan Jena di dada Jena. Boleh? Satu. Oke. Tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Saya minta Jena sekarang seperti sebuah magnet. Oke, Jena seperti sebuah magnet di mana semua hal-hal
percaya diri, ketenangan, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, semuanya diserap oleh Jena. Rasakan diri Jena seperti magnet. Saya akan memberi waktu Jena untuk menariknya sambil tarik nafas, dan Jena rasakan semuanya tertarik oleh tubuh Jena. Oke? Jena sekarang tarik nafas dan tarik semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Semua hal-hal positif, ketenangan itu, kenyamanan itu, rasa percaya diri kembali datang kepada Jena. Kembalikan Jena yang sangat semangat, percaya diri, dan juga bahagia seutuhnya. Rasakan. Oke, tarik sekali lagi, tarik nafas. Keluarkan secara perlahan. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang boleh turunkan lagi. Oke. Sekarang saya akan meminta, jikalau Jena ingin merasakan hal yang seperti ini, kenyamanan yang seperti ini, Jena tinggal menempelkan dada Jena seperti tadi. Oke, tempelkan lagi. Oke, jikalau Jena ingin merasakan kenyamanan ini lagi, rasa percaya ini lagi, Jena tinggal menyimpan tangan Jena di dada, dan sambil tarik nafas Jena membayangkan diri Jena yang sangat luar biasa. Oke. Mungkin ketika suatu saat Jena ingin merasakan kenyamanan ini, Jena tinggal simpan tangan Jena di dada, dan sambil menarik nafas Jena membayangkan rasa tenang itu datang kembali kepada Jena. Oke. Sekarang boleh turunkan lagi. Oke, bagus sekali. Sekarang saya akan membantu Jena kembali pada kondisi di mana Jena sadar dengan saya. Jena berada bersama saya. Jena boleh tutup mata lagi. Tutup mata. Jena akan kembali pada posisi sadar, di mana saya akan menghitung 1 sampai 7, di mana Jena ketika angka 7 Jena akan membuka mata Jena perlahan. Oke. 1, Jena bersiap akan terbangun. 2, Jena sangat berada di kondisi yang sangat tenang dan sangat nyaman, rileks. 2, Jena boleh menggerakkan tangan Jena, leher Jena. 4, Jena rileks. 5, Jena siap bangun. 6, Jena membuka mata perlahan-lahan, buka matanya perlahan-lahan. Dan 7, Jena sudah berada bersama saya di tempat yang sering bersama saya. Boleh tarik nafas dulu. Oke. Mau tisu? Boleh. Mau minum dulu? Boleh. Oleh Jena, pasti semuanya juga butuh proses. Jena boleh gerakkan tangan dulu, stretching dulu. Dan gimana perasaannya? Lebih tenang. Tenang. Apa aja di sana, lihat apa aja kalau boleh tahu? Di Bukit Sambalan Ya, ada kelinci, ya. ada taman kelinci. Ya, lumayan. Tenang di sana. Tenang. Gimana perasaannya di sini? Tenang. Tenang. Tadi kan Jena bercerita, saya pusing, saya ini, saya itu, banyak pikiran. Sekarang di pikiran Jena apa setelah sesi ini? Lebih tenang, lebih ke tidak. Jadi masa datang lebih ke udahlah. Oke.
sebelum itu mungkin itu kan bagian dari hipnoterapi di mana bersama saya hipnoterapinya dibimbing oleh saya gitu ya. Nah nanti juga di rumah boleh Jena terapkan, tapi hipnoterapinya itu bukan hipnoterapi tapi self hypno. Jadi self itu kan diri, jadi hipnoterapi oleh diri sendiri gitu. Boleh Jena tadi seperti tadi lakukannya sambil duduk, boleh sambil tutup mata ya. Nanti Jena bayangkan suatu tempat yang nyaman tadi kan ya, Jena terapkan saya bisa gitu ya kan, perkataan Jena saya mau komunikasi yang baik, semakin hari saya semakin menjadi pribadi yang sangat positif. Boleh setiap hari seperti itu ya. Jadi kayak tadi mula-mula di Jena berada di tempat yang nyaman, Jena membayangkan diri Jena sambil mengatakan kata afirmasi positif, semakin hari saya semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Jena bayangkan kenyamanannya yang sangat luar biasa. Nanti habis itu Jena boleh terbangun. Jadi setiap hari jika Jena ingin lebih tenang, tinggal tadi sudah diangker ya oleh saya, tinggal disimpan di sini di dada, tarik nafas dan membayangkan ketenangan yang tadi gitu ya. Oke, sebelum ditutup saya mau tahu skalanya dulu. Tadi di 5 ya, sekarang kalau boleh tahu naik ataukah menurun? Sedikit naik. Berarti di angka 6, 7 atau berapa naiknya? Lebih ke 6. Alhamdulillah ya, berarti walaupun 1 tapi itu juga sebuah peningkatan yang sangat luar biasa. Saya akan menemani prosesnya ya nanti bersama Jena sampai mudah-mudahan ke angka yang lebih optimal. Kalau boleh tahu Jena ingin di skala berapa nantinya? 8. Menurut Jena, kalau Jena ingin baik harus di angka 8. Oke, semoga semuanya terlewati dan prosesnya juga bisa berjalan lebih lancar. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada mungkin saya tutup. Saya mohon maaf ya bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Jena. Saya minta mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya kita bisa berkabar di WhatsApp